Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Wali Kota Jakarta Utara atau mewakilinya para pejabat dari lingkungan Wali Kota Jakarta Utara, para tokoh masyarakat, ulama yang saya cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik, hidayah dan inayahnya, siang hari ini kita dapat bersilaturahim di rumah Allah yang mulia dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam satu tema yang luar biasa. Temanya meraih kebahagiaan bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan barokahnya, taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, berbicara Al-Quran berarti kita membicarakan sesuatu yang dipastikan tidak ada kata akhirnya. Mengingat Al-Quran itu adalah kalamullah yang terakhir diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir pula. Maka dia ini sempurna, lengkap, sebagai mukjizat yang kekal dan abadi. Nanti kita akan jelaskan sebagai pengantar, insya Allah nanti sampai dengan waktu zuhur kita sholat bersama, kita lanjutkan kembali insya Allah sampai dengan waktu asar. Amin. Amin. Boleh. Yang amin ini semuanya tidak ikhlas. Al-Quran sendiri, sebelum kita bahas lebih lanjut, sudah memperkenalkan jati dirinya. Disebut dengan Al-Quran tadi dalam pengarahan, artinya sesuatu yang dibaca. Disebut dengan Al-Kitab berarti sesuatu yang tertulis. Ada 55 nama untuk Al-Quran Karim itu. Yang diperkenalkan kepada kita hanya 45 saja. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Huda, Al-Furqan, dan lain-lain. Kalau dan lain-lain berarti dan lain-lain lebih banyak dari yang disebutkan itu. Nah, Al-Quran ini memang ayatnya terbatas, hanya 6.236
Kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten yang wafat 1897 Masehi, beliau katakan huruf Al-Quran itu berjumlah yang disebutkan 315.980. Kenapa terjadi perbedaan? Perbedaan terjadi karena basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang ada dalam Al-Quran itu apakah termasuk satu ayat dari setiap surat Al-Quran yang 114 itu ataukah tidak? Setelah mereka sepakat bahwa basmalah satu ayat dari ayat 30 surah An-Naml yang menceritakan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf setiap surat Al-Quran yang 114 itu? Salah satu ulama yang menghitungnya secara lengkap adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah berapa ayat, berapa huruf? Karena Bismillah sendiri itu ada 19 hurufnya. Kalau 19 kali 114 berapa? Begitulah terjadi perbedaan jumlah huruf Al-Quran tadi itu. Tetapi kandungannya itu mencakup semua permasalahan umat dari sejak Al-Quran itu diturunkan sampai dengan kita sekarang ini dan sampai nanti masa-masa depan sampai hari kiamat. Solusi problematika kehidupan semuanya ada di dalam Al-Quran. Mau mencari apa saja dipastikan ada. Tinggal kita bisa mencari dan menemukannya atau tidak. Kalau tidak, jangan disalahkan Al-Qurannya. Kitanya yang tidak mampu mencari dan menemukan itu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang kita kenal, yang wafat 204 Hijriah, beliau menulis sebuah karya monumental yang diberi judul dengan Al-Risalah. Beliau sebutkan di situ pada Baqarah yang ke-55, falaisa tanzilu manzila bi ahadin min ahli dinillah illa wa fi kitabillahi as-sabilu 'alal hudafiha. Semua peristiwa umat solusinya ada di dalam Al-Qur'anul Karim, termasuk masalah-masalah aktual sekarang ini, termasuk masalah-masalah perkembangan sains dan teknologi. Karena Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran misi yang mereka bawa sebagai seorang nabi dan rasul, sekaligus makhrunan bil tahaddi. Ada unsur menantang. Siapa yang tidak percaya, ayo buat seperti Al-Quran itu. Siapa yang ragu dan mempunyai pendapat bahwa Al-Quran itu bukanlah firman Allah tapi ciptaan seorang manusia yang bernama Muhammad, buat seperti itu. Tantangan disampaikan sempurna 114 surat dalam ayat
juga turun satu surat saja, satu ayat saja. Begitulah kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Am yaquluna naftara qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftariyan am yaquluna naftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mithlihi wa da'u syuhada'a min dunillahi in kuntum shadiqin. Lanjutannya apa? Fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Kalau mereka tidak mampu pada waktu Al-Quran diturunkan, karena mereka sudah sampai kepada puncak kemajuan sastra Arab, maka dipastikan tidak akan mampu pada masa-masa berikutnya sampai dengan hari kiamat nanti. Ada yang berusaha juga. Kita ketahui pada zaman Nabi ada namanya seseorang yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah membohong besar. Setiap Nabi turun menerima ayat dari malaikat Jibril, beliau juga mengatakan, tadi juga Jibril turun kepada aku, menurunkan juga surat-surat Al-Quran. Pada satu hari ketika diturunkan surat Al-Quran, surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dia katakan, aku juga tadi turun surat itu. Ditanya redaksinya bagaimana? Dijawabnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wa ma adraka mal fil wal fil lahu khurtun tawil. Itu Qur'annya dia. Jadi iya, il semuanya. Cerita tentang gajah. Lanjutannya, wa ma adraka mal fil. Tahukah kalian gajah itu? Gajah itu binatang yang punya belalai yang panjang. Begitu disampaikan, semua ketawa. Lah, siapa yang tidak tahu gajah? Nah, siapa yang melawan? Dihukum. Begitu juga sampai kepada zaman Harun al-Rasyid, yang kita kenal pejabat tapi sekaligus seorang ulama besar. Ada seseorang yang ingin menghibur, membuat Amirul Mukminin ini senang, dibuatkan surat untuk menyanyi surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek. Begitu dia datang, dia katakan, ya Amirul Mukminin, sana'tu laka suratan min suwaril Quran. Aku sudah buatkan buat engkau satu surat Al-Quran. Kata Harun al-Rasyid, coba dibacakan. Dibacanya, inna a'tainakal mu'min fasholli li rabbika wa la ta'mudi. Ini semua tadi itu fil semua. Baru mau menyebutkan ketiga, nanti dulu kata satu jadi zulaka syaitan, aku akan siapkan sesuatu untuk Amirul Mukminin masuk ke dalam, dipanggilnya Al-Bojo dan dipanggil, siapkan tiang gantungan di sana itu. Sudah siap rapi semua. Amirul Mukminin masuk lagi menemui beliau. Dia bilang, ain, coba ulangi buat aku tadi yang dibacakan tadi. Dibacanya, inna a'tainakal mu'min fasholli li rabbika wa la ta'mudi. Cukup di situ. Al-ana anta fil mu'min hatta ta'mudi. Nah, sekarang kamu ke tiang gantungan sana sampai mati. Begitulah yang kehebatan Al-Quran Karim. Maka Al-Quran itu sebagai mukjizat yang abadi, tapi penyajiannya dengan banyak isi kandungannya itu tetap aktual. Ada seorang ulama besar Al-Azhar yang bernama Abdullah Darros. Dia menulis bukunya kecil tapi isinya luar biasa. Diberi judul An-Naba'ul Azim. Di situ beliau sampaikan Al-Quran
disebabkan kita yang tidak mampu untuk memahami isi kandungan Al-Quran dan sekaligus menyanyikannya sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi kita berbicara mukjizat itu dari aspek ilmu pengetahuan misalnya, al-ijaz al-ilmi. Sekarang perkembangan ilmu pengetahuan dan sains ini luar biasa, ya, termasuk laser, ilmu laser ada dalam Al-Quran, ilmu biologi ada dalam Al-Quran, ilmu apa lagi, semuanya ada. Tetapi Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan berangkat daripada nazariyat, teori-teori. Al-Quran isinya berangkat daripada eksperimen at-tajarub. Teori dan eksperimen ini senantiasa berubah, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka kalau dikatakan Al-Quran kitab ilmu pengetahuan, berarti Al-Quran itu senantiasa berubah. Ini mustahil. Ya, maka sering dikatakan Al-Quran itu apa? Kalamullah an-nafsi al-azali, kalamun qadim la yumaddu sam'ahu. Tetapi Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan. Dulu pada bahasanya almarhum Pak Profesor Habibie, kita bertemu dan akhirnya ketika bercerita Al-Quran bersama Pak Syihab, hebat Al-Quran itu Ustaz. Iya betul Ustaz Profesor, hebat memang. Dari aspek sains dan teknologinya juga hebat. Bisa tak kita buat satu seminar internasional, kita datangkan pakar-pakar ilmu dan sains teknologi itu. Beliau waktu itu masih memimpin IPTN Bandung, belum menjadi menteri. Akhirnya kita yang kerjasamanya dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya juga ditunjuk sebagai panitia. Kita kumpulkan pakar-pakar itu. Di antaranya itu ada dari Rusia, dari Arab Saudi, ada dari Prancis, ada dari berbagai negara. Pesertanya itu adalah para ilmuwan, profesor-profesor di bidangnya, IPB, semua perguruan tinggi diundang. Ketika ada seseorang kebetulan dari Rusia, namanya Muhammad Akbar, Muslim, profesor doktornya dokter laser, pakar laser dunia. Ketika diminta untuk menyampaikan pesan laser dari Al-Quran, itu hanya diangkatnya satu potong ayat saja dalam surah An-Nur, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Beliau katakan itulah isyarat laser. Diceritakan dari jam 8 sampai jam 12 siang, cerita potongan ayat situ saja. Ketika sesi terakhir dibuat sesi tanya jawab. Beberapa profesor bertanya, kami ingin bertanya yang mana yang mau ditanyakan. Kami mendengarkannya saja bingung. Mau bertanya dari aspek mananya? Dijawabnya apa? Kalau yang bertanya bingung, yang mau lebih bingung. Itulah Al-Quran. Begitu juga bicara ilmu biologi. Biologi pakarnya itu Maurice Bisson dari Prancis. Tahun 96 itu di Bandung. Tapi tahun 93 beliau mengatakan keislamannya. Kenapa? Karena diberi Al-Quran terjemahan bahasa Inggris
tahun 93 dia masuk Islam, 96 di sini. Ketika dia diminta untuk menyampaikan makalahnya, diambilnya satu potong ayat dari ayat 7 surah Ar-Ra'd. Wa ma tahidul arham, apa yang tersembunyi di dalam rahim ibu itu. 3 jam kita dampingkan dengan seorang pakar juga dari Arab Saudi, Sayyid Muhammad Ali Akbar, juga profesor di bidangnya, lulusan Cambridge, Inggris. Begitu disampaikan yang namanya pakar-pakar ilmu kandungan, ya, yang namanya spesialis apa, SPA, S apa gitu, itu berada dalam posisi luar biasa. Kita masih terbatas pengetahuannya, walaupun sudah profesor juga. Begitu hebatnya Al-Quranul Karim. Nah, kehebatan Al-Quran itu mengantarkan kita. Al-Quran sendiri menjelaskan jati dirinya. Apa itu Al-Quran? Kalau kita telusuri ayat-ayatnya, Masya Allah, dimulai dari atas surah Al-Baqarah. Al-Quran itu apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surat yang sama, ayat 185 yang sering kita baca kalau Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terus lagi ayat 174 surah An-Nisa, kita temukan ya ayyuhan nas qad anzalna ilaikum burhanan min rabbikum wa anzalna ilaikum qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Sebagai kitab yang penuh dengan burhan, dalil-dalil, argumentasi dan juga sebagai nuran mubina, cahaya yang nyata. Diulangi lagi ayat 15, ayat 16 surah Al-Maidah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Posisinya apa? Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Apa itu Al-Quran? Al-Quran menjelaskan jati dirinya. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ayat 57 dari surah Yunus. Ayat 9 surah Al-Isra yang sering kita baca, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Surat yang sama ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan lain-lainnya. Qad ja'akumul haqqu min rabbikum, kebenaran dari Tuhan. Tadi ayat yang dibaca tadi saja itu ada 3 pesannya. Yang pertama, Al-Quran itu mubarakun, kitabun mubarak, kitab yang senantiasa penuh keberkahan. Yang kedua, musaddiqul lima baina yadayhi, membenarkan isi dan kandungan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang ketiga, walitunzira ummal qura wa man hawlaha, memberikan peringatan kepada masyarakat sekitarnya bahwa Al-Quran itu diturunkan dan lain-lain. Itulah Al-Quran. Maka Al-Quran ini ketika kita baca, yang membacanya mendapatkan kemuliaan. Satu huruf dinilai 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, 100 sampai dengan 700 kali lipat. 1
Di samping nanti ketika tidak ada yang bisa memberikan pertolongan bantuan di hari kiamat, Al-Quran yang pernah kita baca nanti datang untuk memberikan syafaat kepada kita. Maka Nabi katakan, Iqra'ul Quran, baca oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan memberikan syafaat kepada yang pernah membaca Al-Quran. Itu baru yang membaca, belum yang menghafal. Orang yang menghafal Al-Quran juga punya kemuliaan. Maka sebagai mukjizat Al-Quran mudah dibaca. Yang tidak tahu huruf sama sekali, tidak perlu belajar membaca Al-Quran 2 bulan, 3 tahun, cukup 4 jam saja. 4 jam saja duduk dengan seorang instrukturnya, dibimbing 4 jam, buka Al-Quran dari halaman yang mana saja, insya Allah baca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Ini sudah kita praktekkan, kita praktekkan. Mana itu cepat baca, cepat tulis, cepat terjemah, itu oleh putra-putra terbaik bangsa kita ini sudah lebih beberapa puluhan, itu sudah puluhan. Ada Qiraati, ada Iqra, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Hattaniyah. Sekarang apa lagi muncul? Nah, salah satunya yang buku kecil, namanya At-Taswiriyah. At-Taswiriyah dulu adalah anak kita di sini. Mungkin masih ingat Abdurrahman Umar yang pernah menjadi sekretaris umum BIMKOH, dan beliau ingat itu. Beliau itu saya suruh melanjutkan S2 dari IPTIK, S2 dari IKI. Beliau ciptakan At-Taswiriyah, buku kecil saja. Taswiriyah itu gambaran, jadi memudahkan untuk yang mau membaca. Jadi ditambah roh disandingkan dengan saya, tulisannya sama, kalau ada titiknya saya namanya kaf, lam, kalau ada isinya kaf, kalau tidak ada isinya lam, ho, ha, jim dikosongkan semua. Nanti kalau ada titiknya di atas namanya ho, kalau ada di tengah namanya jim, tidak ada titik namanya ha, dan seterusnya. Itu 4 jam saja sudah bisa baca. Di Singapura apalagi orangnya yang luar biasa. Orang tua kadang-kadang tidak bertemu dengan anaknya. Dia pergi kerja, anaknya masih tidur. Dia pulang kerja, anaknya kadang-kadang sudah tidur. Tidak sempat dia. Dia ngadu sama saya, bagaimana Ustaz, anak saya ini berdosa, kata orang tua. Sudah daftarkan di Masjid Mujahidin tengah-tengah Singapura itu. Kita buat beberapa kali pendaftaran, 20 orang, 30 orang. Jam 8 serahkan ke masjid oleh orang tua. Nanti zuhur orang tuanya yang menjemput anaknya bawa Al-Quran sendiri dari rumah supaya tidak ada rekayasa. Begitu selesai sholat zuhur kita panggil satu-satu. Ini namanya, ini siapa orang tuanya? Usia sini, bawa Al-Quran, buka, suruh anak baca. Bisa baca semua, nangis. Katanya Ustaz, luar biasa Ustaz Al-Quran. Dari dulu Al-Quran itu luar biasa. Karena bapak aja nggak tahu kehebatan Al-Quran itu luar mudah dibaca. Begitu juga mudah dihafal. Menghafal Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mukjizat. Dulu orang menghafal berapa lama? Ada yang 2 tahun, yang setahun. Sekarang tak perlu lama-lama. Menghafal
Tapi nanti ketika seleksi anak-anak yang akan dijadikan peserta tahfiz itu, kita bentuk tim khusus, psikolognya ada, dokternya ada. Yang ini tidak pakai colok, mereka yang memilih. Kita coba saja Sumatera Utara dulu, cari turun ke sekolah-sekolah, sekolah SMA, SMP, pondok-pondok, cari, jangan banyak-banyak, 48 orang saja. Alhamdulillah angkatan pertama ketemu, dapat laki-laki semua dulu, laki-laki semua, dibuatkan di rumah tadi itu kamar-kamar dengan bimbingan para ustaz-ustaz. Itu kita langsung 6 bulan mengadakan wisuda. Wisuda habis yang hafal 3 bulan, ada yang 3 bulan 5 hari, 3 bulan 10 hari, paling lambat 5 bulan 10 hari. 30 juz, bukan juz 30, beda ya, beda 30 juz 30. Alhamdulillah dikasih hadiah langsung sama dia, dan bahkan angkatan pertama itu dikasih hadiah umroh, sangat senangnya. Duitnya banyak. Angkatan kedua, ketiga, akhirnya yang perempuan protes. Kenapa perempuan yang dapat? Diberikan rumah 1 lagi.
disebutkan biasanya pemikiran liberal ya, karena kita sudah teknologi canggih, ada HP, ada iPad, ada apa lagi, iPhone. Kenapa kita mengabaikan waktu-waktu mencari satu ayat, buka aplikasi 1 menit juga ketemu, mau ayat nomor berapa, surat apa, halaman berapa, posisinya di mana, ada ketemu. Ya, ini yang pemikiran dari liberal, ya, karena dia melihatnya itu tidak dengan akal, dengan satu keyakinan, ya, dengan satu keyakinan. Padahal kita menghafal Al-Quran itu tidak sia-sia. Kita menghafal Quran berarti mengikuti sunnah Nabi. Nabi kita akan hafal, Nabi juga menghafal dari malaikat Jibril. Ya, 2 kali dibacakan, 3 kali sudah hafal Nabi. Sahabatnya juga begitu, tabi'in juga begitu, tabi'in juga begitu. Namanya at-ta'assi wal iqtida, mengikuti sunnah mereka itu. Maka orang menghafal Al-Quran itu tidak sia-sia, ada pahalanya. Orang membaca saja pahalanya begitu hebat. Ya, yang Nabi katakan la aqulu alif lam mim harfun wa innamal alifu harfun wal lam harfun wal mim harfun likulli harfin hasanah dan seterusnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Nah, kenapa harus alif lam mim? Ini nanti huruf-huruf muqatta'ah namanya. Ini satu semester kan kuliahnya. Nah, kenapa apa rahasianya itu bisa dimaknai atau tidak? Ya, itu nanti kalau kita mengikuti ulama-ulama salaf, wallahu a'lamu bil muradi. Allah yang tahu maksud yang salah. Iya. Yang pertama nanti dulu itu isyarat. Nanti ada namanya tafsir isyari. Isyarat, Allah beri isyarat. Itu ringkasan kalau kita kan. Ringkasan, potongan, alif lam mim. Oh, alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada ada alif lam mim ra. Siapa itu Muhammad? Rasulullah dan seterusnya. Ada lagi yang misalnya Syekh Muhammad Ali As-Sawuni mengatakan itu isyarat yang ada di awal surat menunjukkan bahwa huruf terbanyak dalam surat itu adalah huruf yang ada di depan itu. Nah, percaya itu sendiri. Di beliau begini, ketika selama saya di Mekah, kalau sudah habis maghrib sampai isya, begitu selesai sholat maghrib, buat muda dan majlis di dekat Hijr Ismail gitu. Untuk apa? Murajaah Al-Quran. Nanti yang muter itu semuanya Al-Quran semua. Nanti dia mulai baca lanjut sampai nanti azan isya. Beliau guru besar di mana di Bengkulu, terakhir beliau ini peneliti dan banyak menghasilkan karya-karya ilmiahnya. Kalau nulis kadang-kadang di sebelah meja saya, karena ketika kita menulis disertasi, buku banyak kita perlukan. Nah, buku itu di meja khusus nanti
pesan guru-guru kita, kalau hafal Al-Quran dipelihara hafalannya, jangan sampai hafalannya itu lupa dan hilang. Pesannya kadang-kadang begini dari guru-guru, yang lain boleh lupa, tapi Al-Quran tidak boleh lupa. Ya, ada guru saya dulu namanya Kiai Haji Abdul Rasyid Siddiq di Palembang, meninggalnya tahun 87 meninggalnya. Beliau sudah posisi tua, ya, umurnya 86 tahun, sudah amputasi kakinya dengan bulan, pakai roda. Setiap saya pulang, saya datangi guru-guru saya itu satu-satu yang pernah berjasa bantu saya, dan termasuk Kiai Rashid. Terus saya datang nanti jam 10-an gitu, duduk sebentar pada dia diajaknya makan, habis saya makan nanti diajaknya ke kamarnya dia. Begitu dia bilang, saya apa itu? Tolong simakkan bacaan saya. Coba simakkan. Saya bilang tidak salah. Saya yang baca, Pak Yai yang simak, koreksi saya. Benar. Ini perintah. Laksanakan. Iya, kalau perintah. Baca surat apa? Masa suruh puji lagi saya? Padahal ini hafalannya seperti air. Itulah yang sering mengimami kalau tarawih 30 juz di Masjid Sultan Mahmud Palembang itu. Beliau ini ya seperti air bacaannya. Kita disuruh ngetes. Saya bilang enggak, ayah baca apa saja, bacalah dia. Tak ada salahnya sama sekali. Ada salahnya? Ya tak ada. Apa dia bilang? Inilah Al-Quran. Usia boleh tua, tapi tidak boleh lupa Al-Quran. Yang lain boleh lupa, tapi Al-Quran tidak akan dilupakan. Ya, sampai usia yang segitu itu, ya segitu itu. Nah, bacaannya cepat, mau baca cepat, mau berapa silakan. Ya, baca tertil. Sekarang saya dikirimi sama teman saya, ya teman saya Tiban, namanya Ahmad Tiban, salah seorang imam di Masjidil Haram itu dia kirim kaset saya 30 juz itu hanya 6 jam 30 juz. Ya bacaannya cepat. Ya, mungkin enggak? Mungkin. Saya dulu pernah bertemu dengan Almarhum Kiai Anwani Kudus 86. Beliau pernah bisa umroh langsung haji. Ya, ada bisa umroh langsung haji. Dia mau lama di Mekah. Jadi bulan-bulan Rajab sudah di Mekah. Tinggalnya tuh kebetulan dekat rumah saya di Isfara itu. Kita mahasiswa biasa kalau malam Jumat kumpul yasinan, tahlilan, khotaman. Nah, beliau hadir terus di malam Jumat. Nanti ada Quran, siapkan Quran 30 juz itu yang satu juz. Saya di sebelah dia. Begitu mulai ngambillah satu-satu. Dia ngambil juga, dilihatnya, pegangnya, nah dibuka, kalau kita dibuka, nggak bisa lihat pakai kacamata lagi. Iya, dia lagi pegang. Sebelah saya sambil pegang ini. Dan satu lagi, saya lihat cuma 6 menit, satu juz coba. Ya, satu juz coba. Kita belum membahas itu baru hantar. Dan itulah buktinya bahwa Al-Quran itu hebat. Nah, dengan perantaraan tadi itu Al-Quran itu pedoman. Artinya kalau ingin bahagia kehidupan kita di dunia ini, jadikanlah Al-Quran itu selalu bersama kita. Cari tahu isi kandungannya, cari tahu pesan-pesannya apa, karena
memakai ayat suci Al-Quran untuk menjahati orang. Menjahati orang artinya santet lah. Tapi kok bisa dengan ayat Al-Quran? Iya, jadi Al-Quran ini hebat ya, Al-Quran ini. Yang hafal Quran itu pasti cerdas. IQ-nya di atas rata-rata. Sekarang yang masuk perguruan tinggi, UIN, perguruan tinggi umum, itu dibebaskan tanpa testing, dibebaskan SPP, dikasih beasiswa. Sekarang ini. Nah, begitu nanti ada wisuda, ya ketika wisuda itu ada wisudawan terbaik, wisudawati terbaik dari fakultas mana saja, fakultas kedokteran, UCA itu wisudawati terbaik, tanya pasti dia Al-Quran. Karena sekarang yang masuk itu, ya kalau sudah Al-Quran dibebaskan testing, jadi luar biasa. Ya, kemudian punya ketenangan jiwa yang di samping terdunia dia di bumi ini sampai di akhirat nanti dimuliakan oleh Allah. Bisa tidak digunakan untuk nyantet orang, yang nyantet orang, yang nyantet ini santet ini itu menggunakan jin, jinnya jin kafir dan jin muslim. Ya, jin ada dua, ada jin kafir, ada jin muslim. Jin muslim disuruh begitu tidak mau dia nyakitin orang, ya antek. Tapi kalau orang itu selalu membaca Al-Quran, apalagi dia hafal Quran, tidak akan kena santet. Santet itu kembali kepada dia sendiri. Ya, ini pengalaman saya ketika saya jadi menteri agama. Banyak yang nyantet saya. Di rumah saya di depan itu kan paku jarum. Ada teman saya yang kebetulan ahli itu juga. Dia lihat saya pada satu acara gitu, agak ada apa, duduk gitu, ngantuk. Oh ini hampir masukin mereka ini. Dia datang ke rumah saya, Pak Yai tadi pagi itu saya lihat di televisi Pak Yai begini. Apa saja? Bapak Yai sudah bersantet. Apa santetnya? Mau dibuktikan. Sudah kirim jarum dari rumah saya. Jarum. Sekarang kita buktikan ada tidak jarum itu. Cari di sini, ada di sini, ada di sini. Mau nyasar saya tidak kena. Nah, ada ambil kan ambil. Kalau saya yang percaya ambil telur. Telur itu kan tidak ada lubang, tidak apa-apa kan. Nah, saya buka. Di dalam telur ini ada jarum. Nggak mungkin. Coba Pak Yai buka, bukan saya percaya ada jarum. Ini ilmunya ilmu santet Pak Yai. Ya, jadi di satu sisi memang ayat-ayat Al-Quran ada yang bisa kita baca membuat orang itu sesuatu yang kita baca tapi yang kita bisa, ya kita baca supaya dia ikut kita bisa. Ya, yang namanya sihir itu bisa, tapi Al-Quran itu kan bukan untuk itu. Al-Quran itu kan untuk kita baca. Ya, Al-Quran diturunkan untuk kita baca. Orang sedang ngomong ini macam-macam dia. Cukup dari jauh saja. Kita ngomong ini, tidak bisa ngomong. Saya sudah praktekkan itu. Ya, baca apa? Yang tadi huruf qata'ah tadi, ya, kal haya ain sad ha mim ain sin ta itu begini, tiupin, kemudian ada omongan, karena ceritanya jelek-jelekin orang dulu dari yang siapa ini? Dia menanya sudah jauh saya lepasin kan. Di waktu apakah yang terbaik untuk membaca Al-Quran? Selanjutnya, adakah sahabat Nabi yang mencintai Al-Quran? Adakah ciri-ciri orang yang mencintai Al-Quran? Jadi yang pertama, tadi itu waktunya apa
Iya kan? Kapan saja ketika kita bisa membuka Al-Quran itu kita lakukan. Kenapa? Ketika kita punya keinginan itu, syaitan terus bisikin sama kita. Subuh-subuh kita mau baca Quran. Hari aja, matahari aja belum terbit, masih gelap-gelap. Nantilah, tunggu terbit dulu. Begitu terbit, taraga sudah terbit, datang kopi, datang ini kan, nantilah sarapan dulu. Sampai mau tidur, akan kita baca. Jadi kita harus bisa melawan, ya, Al-Quran itu harus dilawan, harus dibaca. Nah, kemudian apa cirinya orang-orang yang cinta, ya, kepada Al-Quran? Itu cinta Al-Quran, dia adalah orang yang membaca, suka membacanya, menjadikannya sebagai pedoman hidup. Jadi kalau orang yang, kalau mau apa guru saya bilang dulu, kalau suka membaca Al-Quran itu untuk laki-laki dan perlu pakai makeup. Perempuan juga dan perlu pakai makeup. Al-Quran itu sendiri memberi cahayanya. Dan perlu pakai bedak wakil. Ya, lipstick berapa 5 buah. Ya, itu cukup dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita dalam posisi bersuci. Air wudhu itu sendiri membuat kita cantik, membuat kita ganteng, dan membuat kita juga apa katanya awet muda, ya, awet muda. Umur boleh tua, tapi tampilan muda. Saya tadi malu suruh duduk kursi begini, memang sudah tua. Ya, umur saya baru 17 tahun, disuruh duduk kursi begini kan, ya, tapi menghormati panitianya. Jadi itu kita lihat ada berseri sendiri, ya, berseri-seri mukanya itu kalau orang yang cinta dan suka dia membaca Al-Quran. Karena berbeda dengan orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, itu mukanya pasti gelap, mukanya hitam, ya, dan mukanya apa? Sadis, tak pernah senyum. Karena Al-Quran selalu menyajikan orang itu tetap sehat, tetap senyum, tetap dia menjadi orang yang dicintai oleh siapapun, Allah dan Rasul. Cukup kan? Yang bisa juga jam dulu. Iya, ada. Oh, silakan. Izin Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi perihal santren, katanya santren Quran katanya. Saya tanya lagi balik, apakah orang tahfiz Quran itu yang hafal Quran bisa disantet atau enggak? Tidak bisa. Alhamdulillah. Tadi sudah dikasih tahu. Saya yang sudah. Berarti Bapak hafal ya? Hafal ya? Iya. Saya cerita orang tua saya sebentar. Orang tua saya hafal Quran. Ngajar Al-Quran itu di rumah. Terus kalau malam-malam dia keluar ngajarkan di tilawah. Seperti tadi pakai lagu dicontohkan. Pulang pas masa nikah tahun 65 itu. Kiai pesan karena dia tahu bapak saya bernama Husin dan perempuan ini keluar terus tiap malam. Padahal